Sama seperti orang biasa pada umumnya, saya tumbuh di dunia yang banyak kata. Saya memiliki banyak teman dan berinteraksi dengan orang lain itu sudah seperti second nature bagi saya. Tapi saya sedikit yakin bahwa tidak semua orang setuju akan hal ini. Tentunya hal ini tidak disetujui karena beberapa faktor. Jika kita menarik dari konteks sosial, salah satu contohnya adalah menjadi seorang lead. Tetapi, agar kita bisa terus sama dengan konteks yang akan kita bahas nanti untuk subjek proyek yang kita buat, maka kita mengambil contoh kaum yang lebih membutuhkan secara umum. Kaum tersebut adalah kaum disabilitas yang secara spesifik adalah kaum tunawicara. Kaum tunawicara merupakan orang yang kesulitan dalam mendengar sehingga juga ikut kesulitan dalam berbicara. Mungkin kita tidak sadar cara berkomunikasi kepada orang tunawicara itu sangat sulit. Mungkin hal paling mudah saja itu akan terasa sulit bagi mereka untuk melakukannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 K3 mata kuliah Sosioinformatika dan Profesionalisme. Kami mempersembahkan Sigma. Setelah research yang kami lakukan lebih lanjut terhadap beberapa software, mulai dari aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia hingga algoritma machine learning, kami berhasil menemukan satu tools yang dapat membuat mimpi kami menjadi kenyataan. Jadi ini dia Ustaz. Bagaimana jika kita menerapkan machine learning terhadap setiap bahasa isyarat yang ada pada sistem isyarat bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan SIBI, dan jika memungkinkan, kita juga menerapkan kepada bahasa isyarat Indonesia di Sindo. Sebagai ekspektasi, ketika kita memperagakan suatu bahasa isyarat, maka sistem atau model machine learning bisa mentransaksikan peragaan tersebut menjadi text to speech. Untuk percobaan awal, kita memanfaatkan atau menggunakan software gratis yang bernama Wikinator. Untuk percobaannya, kami memberikan mapping sederhana berupa alfabet yang terdiri dari A sampai Z, lalu melihat output yang diberikan apakah sudah sesuai dengan bahasa isyarat yang diperagakan. Sekali lagi, untuk apa sih kita membuat software ini? Dalam membuat software ini, kami memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membangun jembatan komunikasi yang praktis bagi para tunawicara terhadap orang-orang yang tidak mengerti bahasa isyarat. Dan yang kedua adalah mengaktifkan sesuatu, yaitu melalui peragaan gaya, maka kita bisa mengaktifkan sesuatu seperti layaknya menyalakan lampu. Signa itu adalah nama software yang kamu pilih. Nama tersebut adalah singkatan dari Signal Interpretation, Gesture to Voice, Natural Articulation, yang secara langsung menggambarkan bagaimana secara teknis program kami bekerja. Signa juga memiliki arti lain dalam bahasa Latin, yaitu sinyal. Dari berbagai jenis software yang ada, jenis software yang kami pilih untuk Signa adalah mobile app. Hal ini dikarenakan integrasi GPU pada HP zaman sekarang secara umum sudah cukup canggih dan memadai untuk menjalankan aplikasi bertipe seperti ini. Ada beberapa fungsionalitas dalam software ini yang telah kami pikirkan, mau dari segi kemasuk akalan maupun fungsionalitas teknis yang bertujuan untuk memudahkan pemakaian aplikasi. Di antara sekian banyak hasil brainstorm yang kami temui, ada 5 fungsionalitas utama yang ingin kami kembangkan pada software ini, yaitu gesture to speech secara real time. Hal ini sudah pastinya sangat dibutuhkan dikarenakan ini adalah maksud dari dibuatnya software ini. Selain dari gesture to speech tadi, kami juga ingin ada gesture to action seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Fungsionalitas ini terinspirasi dari anime seperti hand sign atau Ryoiki Tenkai atau apalah, di mana mereka melakukan snap dan
Selanjutnya, dapat memanipulasi lingkungan sekitar mereka. Selain dari dua fungsionalitas tadi, kami juga ingin mempergunakan hak open source untuk para developer atau kontributor dalam membuat kamus gesture yang baru. Mau itu dalam bahasa lain, adanya perubahan dalam kamus CB, atau adanya perubahan dalam Bisindo yang mungkin lumayan sering juga, yang belum diupdate pada aplikasi. User juga dapat membuat kamus khusus dirinya sendiri untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Fitur utama dari Signa yang keempat adalah aksesibilitas dalam antarmuka. Mungkin secara umum yang kalian tahu, aksesibilitas antarmuka ini ada dark mode, light mode. Namun, ada banyak aksesibilitas antarmuka yang mengutarakan pendukungan bagi disabilitas lainnya. Dan fungsionalitas utama yang terakhir yaitu diagnostik dan logging. Hal ini pastinya harus mematuhi UU PDP tentang biometrik. Dan tujuan utama dari logging atau diagnostik ini dikarenakan Signa seperti aplikasi AI apapun harus terus-menerus dipantau dan disempurnakan. Dan fitur ini akanlah sangat berguna bagi kontributor-kontributor aplikasi yang mendatang. Oke, jadi masalah apa saja yang dihadapi? Pertama ada low Bisindo literacy. Ini maksudnya tunawicara itu sulit untuk terhubung. Lalu ada text to speech konvensional itu butuh pengetikan. Hal ini membuatnya menjadi tidak praktis. Selanjutnya ada cloud based solution, mana latensi tinggi dan risiko privasi. Lalu juga ada jaringan cepat yang belum merata di wilayah rural. Ini tentunya karena membuat kita membutuhkan solusi yang offline. Oleh karena itu, kami mendesain Signa, aplikasi mobile pertama yang benar-benar menerjemahkan gerakan Bisindo menjadi suara secara real time dan offline. Lalu, apa solusinya? Pertama, kita gunakan kamera ponsel ditambah dengan media pipe dan dengan TF Lite yang merubah gestur menjadi suara hanya kurang dari 250 milisecond. Lalu dengan menambahkan kamus gestur yang dapat diedit dan API gesture to action untuk kontrol IoT dan pesan darurat. Dan tidak lupa menambahkan UI yang aksesibel seperti tombol besar, umpan balik yang haptik, dan mode kontras yang tinggi. Dengan Signa, begitu pengguna menggerakkan tangan sesuai kosakata yang ada di dalam Bisindo, teks di layar langsung muncul. Kemudian diikuti keluaran suara dalam waktu hitungan kurang dari 250 milisecond. Jika pengguna ingin mematikan suara dan hanya melihat teks, maka pengguna dapat menekan toggle tombol audio atau text output. Selain menerjemahkan ke suara, Signa juga mendukung gesture to action. Misalnya, gestur tertentu yang dimana pengguna bisa mengendalikan lampu pintar atau mengirim pesan darurat maupun memicu notifikasi tertentu yang telah ditentukan. Semua fungsi ini berjalan sepenuhnya di perangkat secara lokal tanpa adanya koneksi internet. Selanjutnya ada key metrics. Apa saja metrik yang ditentukan di sini? Pertama ada akurasi pengenalan gestur yang lebih dari sama dengan 90%. Lalu ada median latency end-to-end kurang dari sama dengan 250 milisecond, retensi pengguna 30 hari sebagai indikator nilai jangka panjang. Lalu ada jumlah fitur gestur baru yang disubmit komunitas per bulan, dan konversi enterprise SDK untuk layanan komersial. Unique Value Proposition. Speak with your hands anywhere. Signa adalah aplikasi mobile pertama yang menerjemahkan Bisindo ke suara secara real-time, offline, open source, dan memungkinkan ekspansi kosakata oleh komunitas. Pengguna bisa menambah kosakata Bisindo baru, termasuk dialek lokal atau slang, sehingga Signa selalu relevan dalam kebutuhan komunitas. Unfair advantage. Sigma memiliki dataset CB dan Bisindo on-device pertama dan sulit untuk ditiru. Selain itu, Signa juga memiliki komunitas open source yang aktif dan kemitraan akademik. Signa juga memiliki arsitektur modular yang menyebabkan ekspansi dialek cepat. Narasi pop culture Ninja Handsign juga memperkuat brand Signa. Kami sudah memiliki fondasi dataset berlisensi terbuka yang terus berkembang serta kolaborasi dengan universitas dan komunitas disabilitas, membuat Signa sulit disaingi. Customer segments.
Customer segments primer dari Signa adalah penyandang tunawicara di Indonesia. Kemudian, customer segment sekundernya adalah keluarga, teman, guru, atau petugas publik dari penyandang tunawicara tersebut. Diperkirakan early adopters untuk Signa adalah komunitas disabilitas, sekolah inklusif, developer open source, dan penggemar smart device. Channels. Channel utama Signa adalah Google Play Store sebagai platform distribusi utama. Kemudian, ada juga repository GitHub, DevFest, dan konferensi open source untuk menjaring kontributor untuk perkembangan Signa. Kemudian, Signa juga melakukan kolaborasi dengan NGO disabilitas, sekolah inklusif, dan rumah sakit untuk sosialisasi. Signa tersedia gratis di Play Store, memungkinkan siapapun mengunduh langsung dan mencoba tanpa biaya. Cost structure. Biaya untuk pengembangan Signa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah gaji tim machine learning dan juga mobile development. Kemudian ada juga pengumpulan dan pelabelan data gestur. Kemudian diperlukan juga biaya untuk infrastruktur CI/CD, perangkat uji, serta analytics. Biaya juga diperlukan untuk community management dan dokumentasi, dukungan pelanggan, dan SLA enterprise. Tim kami aktif merekrut relawan untuk pelabelan data, sehingga biaya tetap terkendali. Revenue streams. Signa direncanakan untuk mendapat pendapatan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah donasi, seperti dari charity, sponsor, atau investasi. Yang kedua adalah dari enterprise SDK licensing untuk integrasi dengan platform layanan kesehatan, smart city, dan IoT. Donasi mendukung keberlanjutan pengembangan, sementara enterprise SDK menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Bersama Signa, kita wujudkan komunikasi tanpa batas. Speak with your hands anywhere. Ya nggak sih? Speak with your hand anywhere kan?